Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Zakina Putri dengan NPM A1F021016 dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Kimia. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum yaitu teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan, menentukan alat dan bahan yang digunakan, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat, menentukan langkah kerja pada percobaan, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan. Menafsirkan besaran yang berpengaruh pada teorema Torricelli pada tangki bocor, menghubungkan hasil-hasil percobaan, membuat kesimpulan dari percobaan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi berkaitan dengan teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, botol air minum 1,5 liter sebagai wadah yang digunakan untuk menampung air. Selanjutnya itu lakban hitam yang berfungsi untuk menutupi lubang. Penggaris 30 cm untuk mengukur ketinggian dari botol. Spidol permanen untuk menandai botol. Gunting untuk mengguntingi lakban. Paku untuk melubangi botol. Cis yaitu untuk memanaskan paku agar mudah pada saat melubangi botol. Tabel 7 merupakan alat dan bahan dari percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor dan keterangan detail alat dan bahan serta fungsi alat dan bahan. Langsung saja pada pelaksanaan praktikumnya. Yang pertama yaitu letakkan penggaris di atas botol, tandai dengan spidol pada ukuran 10 cm, 20 cm, dan 25 cm dari bagian bawah botol. Selanjutnya yaitu panaskan ujung paku yang runcing dengan mancis, kemudian lubangi tanda pada ketinggian 10 cm, 20 cm hingga masing-masing memiliki diameter lubang 0,5 cm. Di sini saya menggunakan kain lap untuk memegang paku agar tangan tidak panas pada saat paku dipanaskan. Kemudian, gunting lakban untuk menutupi lubang. Setelah lubang ditutup, masukkan air ke dalam botol hingga mencapai tanda pada ketinggian 25 cm.
Letakkan penggaris di depan botol sejajar dengan bagian bawah botol. 0 cm pada penggaris didekatkan dengan dinding botol. Buka lakban pada lubang setinggi 10 cm, amati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali. Lalu tutup kembali dengan lakban, catat hasilnya pada tabel pengamatan 7.1. Buka lakban pada lubang setinggi 20 cm, amati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali, lalu tutup kembali dengan lakban, catat hasilnya pada tabel pengamatan 7.2. Sebelum dibuka lakbannya, isi kembali botol hingga ketinggian 25 cm. Lalu buka lakban dengan ketinggian 20 cm. Ulangi langkah-langkah dari percobaan sampai mendapatkan 5 hasil percobaan. Adapun tabel pengamatan 7.1 merupakan hasil percobaan jarak pancaran dengan ketinggian lubang 10 cm dan data hasil perhitungannya. Selanjutnya yaitu ralat. Ralat jarak pancaran terukur dengan ketinggian lubang 10 cm. Terdiri dari ralat mutlak yaitu delta X, ralat nisbi delta L, kesaksamaan K, dan data hasil pengukuran. Tabel pengamatan 7.2 merupakan hasil percobaan jarak pancaran dengan ketinggian lubang 20 cm. Data hasil perhitungannya yaitu menghitung kedalaman air, menghitung tekanan hidrostatis dengan ketinggian lubang 10 cm, dan menghitung jarak pancaran sesuai dengan rumus teorema Torricelli. Selanjutnya ralat dengan jarak pancaran terukur dengan ketinggian lubang sama dengan 20 cm. Dan data hasil perhitungan ralat mutlak, ralat nisbi, kesaksamaan, dan data hasil pengukuran. Adapun konsep dasar dari teorema Torricelli pada tangki bocor serta kaitannya dengan tekanan hidrostatis dan rumus dari tekanan hidrostatis. Apa saja besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Yaitu massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman yang dihitung dari permukaan zat cair. Jadi, selain massa jenis zat cair dan percepatan gravitasi, besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu kedalaman yang dihitung dari permukaan zat cair. Besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu kedalaman yang dihitung dari permukaan zat cair. Adapun grafiknya sebagai berikut. Adapun hubungan prinsip Bernoulli dengan teorema Torricelli pada tangki bocor yaitu dengan menggunakan prinsip Bernoulli dapat digunakan untuk mengetahui kecepatan air yang keluar dari tangki bocor pada percobaan teorema Torricelli. Kesimpulan mengenai percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor yaitu jika semakin tinggi lubang pada botol, maka semakin pendek pancaran airnya, dan sebaliknya, jika semakin rendah lubang pada botol, maka air yang memancar akan semakin panjang. Jika ketinggian air lebih kecil, bagaimanakah jarak pancarannya? Jika ketinggian air lebih kecil, maka jarak pancaran air akan semakin panjang. Tangki air harus diletakkan lebih tinggi dibandingkan kamar mandi karena zat cair akan selalu mengikuti ke arah bawah sehingga diletakkan di atas supaya zat cair turun ke bawah dan membuat tekanan zat cair menjadi lebih baik. Dalam praktikum yang telah dilakukan, terdapat kesalahan dalam melakukan percobaan yaitu kurangnya ketelitian dalam mengukur ketinggian lubang serta kurangnya ketelitian dalam mengamati jarak yang dicapai sehingga hasil pengamatan jarak pancaran tidak sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan air melalui lubang yang jarak jauh sama dengan H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas dari ketinggian H.
Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat kita ketahui bahwa rumus teorema Torricelli melalui rumus persamaan Bernoulli. Dan tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu ruas bidang pada kedalaman tertentu dengan rumusnya yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari praktikum ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.